untuk di AWS, lalu di Alibaba, di cyber security di ISO, ISO 27001 lead auditor, dan di CAP ya, Certified Applied Practitioner ya. Nah, perkenalkan, itu perkenalan singkat dari saya. Rekan-rekan semua di sini ada yang dari praktisi atau dari mahasiswa semua? Ada yang dari praktisi teman-teman? Atau mahasiswa semua? Boleh diketik kalau malu, boleh diketik ya, dari kampus mana aja ya. Oh, Mas, saya dari ITTS. Saya dari kampus lain, boleh banget ya. Wah, siap. Terima kasih Mas Satut. Salam kenal Mas Oka ya, dari pekerja ya. Oke. Share screen saya udah kelihatan rekan-rekan semua. Ini untuk recordingnya nanti saya share ke Profono untuk pembelajaran hari ini. Kelihatan ya share screen-nya ya? Jadi sebenarnya untuk sesi training hari ini di akhir nanti teman-teman akan sertifikasi kalau teman-teman berkenan untuk mengambil ACA Cloud Computing. Tapi di grup Telegram tersebut teman-teman silahkan gunakan apabila oh Mas saya mau diskusi kalau untuk soal ini jawabannya apa itu silahkan ya untuk diskusi terkait dengan soal dari ACA Cloud Computing ya. Dari di Alibaba itu ada tiga level sendiri untuk sertifikasi. Yang pertama itu untuk kaca, ini AliCloud Associate. Yang kedua ini adalah AliCloud untuk profesional dan AliCloud untuk expert ya. Nah, di materi hari ini itu ada 5 modul yang kita akan pelajari, tapi nggak ada sesi lab-nya ya. Teman-teman bisa akses untuk lab-nya itu di mana? Di CloudX, itu teman-teman kalau mau beli juga silahkan, ataupun cari tutorial nanti didiskusikan di grup Telegram tersebut juga boleh. Nah, itu silakan teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, di hari ini ada 5 modul yang kita akan pelajari. Yang pertama itu adalah dari ECS, Elastic Compute Service, dan yang kedua ini adalah dari VPC ataupun networking, dan yang ketiga ini adalah dari OSS, ini untuk solusi dari object storage. Yang keempat ini ada server load balancer, dan yang kelima adalah RDS ya, ataupun Relational Database Service. Nah, rekan-rekan di sini ya biasanya pakai teknologinya apa? Apakah biasanya oh saya pakainya on-premise, sudah pernah belajar cloud yang lain, katakanlah saya pernah belajar AWS ataupun belajar GCP ataupun belajar Digital Ocean dan seterusnya. Ada yang udah pernah belajar cloud ataupun di kuliahnya oh saya udah belajar masih tentang terminologi AS, PAS, SAS dan seterusnya. Boleh silakan kalau ada yang mau sharing ya di kolom komentar ya. Kalau malu-malu lewat on mic ya. Oh ya ya, di grup tele masih belum bisa kirim pesan ya. Ya nanti saya aktifkan untuk diskusinya ya. Jadi nanti di akhir sesi saya akan kasih 50 soal. 50 soal itu ya sebenarnya mengarah untuk sertifikasi ke ACA Cloud Computing. Soal-soal yang saya buat nanti silakan teman-teman kerjakan. Barangkali nanti oh Mas saya mau ambil lagi sertifikasinya di 1 bulan ke depan itu boleh ya. Nah, di modul yang pertama, kita akan fokus ke ICS ya, ataupun ya seperti virtualisasi ya, kalau misalnya kita di on-premise ya. Rekan-rekan di sini mungkin udah pernah familiar kayak menggunakan VMware dan seterusnya, ataupun ya VirtualBox kalau di uh, perkuliahan ya. Ada yang udah familiar? Oke, sudah ya. Nah, sudah kalau hanya VM. Oke. Sebelumnya udah ada yang pernah pakai juga Alibaba ataupun AWS, GCP, dan seterusnya. Ya. Oke, AWS ya. Oke. Pakainya sampai sejauh mana ya? Mungkin nanti terminologinya ya akan sedikit berbeda ya. Misalnya katakanlah di AWS mungkin nanti ada isi itu, tapi kalau di Alibaba kita isi S, kalau misalnya di
objek storage-nya nanti ada AWS S3, kalau di sini ada OSS dan seterusnya ya. Oke. Nah, nanti akan ada feedback session ya di akhir. Ini yang akan diinput ke Alibaba-nya. Jadi nanti tuh bisa diisi dengan sesi training hari ini pengalamannya. Nah, di ICS, terima kasih rekan-rekan semua atas jawabannya di kolom komentar. Di ICS ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama itu adalah ICS konsepnya, ICS instant, ICS storage, ICS networking, additional setting. Ini rekap dan demo ini nggak ada untuk sesi training hari ini dan hands-on lab ya. Nah, rekan-rekan semua nanti boleh dibuka untuk ke Alibaba Cloud-nya yang kemarin udah isi, silakan dibuka, dicek lagi apakah modul ini udah ada di Alibaba Cloud-nya teman-teman atau belum ya. Nanti kalau belum, boleh silahkan untuk sampaikan di Telegram ya. Jadi teman-teman nanti akan ngedapetin modul dan sertifikat completion dari Digital Academy-nya. Nah, oke. Nanti silakan dicek ya. Nah, ini produk-produk yang ada di Alibaba. Jadi ada banyak produk yang bisa kita gunakan, tapi yang akan kita fokuskan untuk sesi training hari ini itu hanya 5. Yang pertama itu ECS, yang kedua itu VPC, yang ketiga itu adalah dari RDS, Server Load Balancer, serta eh, dari OSS ya. Nah, di sini ada banyak produk yang bisa kita gunakan. Oh, katakanlah kita mau fokus ke data intelijen, katakanlah kita bisa menggunakan RDS untuk MySQL, ada RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk PostgreSQL dan seterusnya. Katakanlah, oh mas, saya dari background saya adalah saya suka untuk cyber security. Kira-kira ada nggak sih tools-tools yang memang bisa saya gunakan untuk cyber security? Katakanlah saya fokus ke cyber security-nya, misalnya saya fokus untuk penetration testing, ataukah saya fokus untuk ke DevSecOps, Secure SDLC, ada nggak sih produk-produk yang bisa saya gunakan atau enggak? Nah, ada juga yang fokusnya katakanlah ke network engineering. Jadi ketika teman-teman belajar cloud, teman-teman pasti akan dihadapkan, katakanlah ditanya nih oleh pemangku kepentingan, katakanlah oleh level CTO. Kira-kira dari solusi ini bisa nggak sih kita implementasikan di perusahaan kita? Rata-rata katakanlah, oh bisa nggak kita implementasikan ke dalam startup kita? Batasannya sejauh apa, solusinya ada apa aja dari produk-produk tersebut ya. Itu yang teman-teman bisa pelajari ya. Nah, di sini ada yang dari waktu Indonesia Tengah, biar nanti kita istirahat untuk sholat Jumatnya itu bisa kita pertama, atau semua dari waktu Indonesia Barat ya. Oke, yang dari waktu Indonesia Tengah, beda ya. Oke, aman ya. Berarti nanti kita istirahat di jam 11, aman teman-teman. Nanti kita kembali di jam 1 ya. Oke. Oke. Nah, di CS ini beberapa SLA yang bisa kita gunakan, yang kita dapatkan. Yang pertama itu untuk single instant availability-nya itu sampai 99,975% dan multi-zone instant availability dan seterusnya ya. Nah, kita juga nanti akan menentukan misalnya tipe instance-nya itu kita menggunakan tipe instance mana yang sesuai dengan workload kita. Katakanlah tadi ada Mas Dias, katakanlah di Mas Dias, oh saya background-nya adalah data engineer. Kira-kira tipe instant mana sih yang bisa harusnya saya gunakan untuk pemrosesan big data misalnya. Kalau misalnya saya adalah background-nya untuk back-end engineer nih, untuk testing aja, kira-kira instance mana yang bisa kita gunakan, itu udah ada klasifikasinya masing-masing. Katakanlah untuk general purpose, kita bisa gunakan untuk data processing, backend application, dan seterusnya. Itu tipe-tipe instance mana yang kita bisa gunakan, model pembayarannya seperti apa, apakah saya harus bayar awal di muka itu besar, perjanjiannya itu berapa lama, ataukah kita bayar hanya yang kita gunakan aja, dan seterusnya. Bisa nggak sih Mas ketika nanti kita create ECS,
itu kita tanam script dulu nih di awal, misalnya kita update OS-nya, ataukah bisa nggak sih kita melakukan security hardening di awal dan seterusnya ya. Nah, di ECS itu seperti kalau misalnya di on-premise, teman-teman ya fokusnya katakanlah teman-teman kan akan menggunakan virtualisasi ya untuk melakukan ya segregasi ya antara satu instance dengan instance yang lainnya. Katakanlah, oh di satu server kita saya mempunyai spesifikasi katakanlah 64 GB. Nah, bisa nggak sih kita segregasi biar satu instance ini hanya mengambil 8 GB, satu instance ini hanya mengambil sekian gigabyte memori dan seterusnya. Cuma yang membedakan kalau misal kita di cloud itu kita bisa pilih nih regionnya. Kita mau pilih region di data center yang mana. Katakanlah, oh saya mau di karena ada compliance data nggak boleh keluar, katakanlah saya harus menyimpan data center yang ada di Indonesia misalnya. Nah, ya. Nah, di sini ada banyak, katakanlah kita bisa sharing dengan yang lain, ataupun kita mau sewa untuk server fisiknya dan seterusnya, ataupun mau kita fokus ke high performance computing ya. Nah, jadi di ECS ataupun Elastic Compute Service itu sebenarnya compute service yang fleksibel kita bisa gunakan sesuai dengan proses yang ada di perusahaan kita ataupun organisasi kita. Nah, di ECS, apa yang bisa kita ya, gunakan ataupun kita maintenance itu ya ada banyak. Yang pertama kita bisa maintenance sendiri untuk security-nya, kita bisa fokus untuk scalability-nya, untuk high availability-nya dan seterusnya. Jadi alih-alih ketika kita beli server sendiri kan kita pasti harus pengajuan dulu, harus nunggu approval, harus ya prosesnya banyak ya dan kita belum bisa menebak nih ketika katakanlah saya beli server server ya, katakanlah saya beli server, katakanlah CPU-nya berapa ya, katakanlah CPU-nya 11 katakanlah. Ini kita beli sendiri untuk on-prem ya katakanlah. RAM-nya 64. Nah, di sini ternyata tiba-tiba ada COVID. Nah, aplikasi kita sepi. Ini apa servernya ya sayang ya, jadi nggak digunakan ya, karena ternyata aplikasinya sepi. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan ECS. Oh, kita beli katakanlah dengan spesifikasi yang sama, kita beli di ECS, tiba-tiba ada COVID, kita bisa stop dan kita bisa mengurangi biaya dari operasional untuk sisi servernya ya. Jadi kita matikan nih server kita. Nah, kalau di sini kita udah beli pengajuan dulu dan seterusnya, ternyata aplikasi kita ada faktor-faktor lain lah. Faktornya bisa kita hadapi ya faktor internal ataupun minat dari masyarakat yang kurang memadai dari aplikasi kita ataupun dari faktor-faktor yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan ketika kita menggunakan ECS ataupun Elastic Compute Service. Ya. Nah, kalau di produk lain, misalnya di AWS, apa mas namanya, itu ada EC2 ya. Ya, bedanya apa mas ketika kita menjalankan sendiri ataupun kita fokus ke on-premise, ya kita harus operasional dan maintenance-nya. Kalau kita nggak menggunakan miliknya Alibaba ataupun di ECS, kita fokus ke banyak hal. Yang pertama, kita fokus ke development aplikasinya. Kita fokus ke dalam penyimpanan datanya. Belum rantainya, middleware-nya, OS-nya apa. Di sini OS-nya belum kita mikirin secara security-nya ya, hardening-nya seperti apa. Hajinya seperti apa, virtualisasinya mau pakai apa. Katakanlah saya mau menggunakan VMware ya. VMware. Servernya ditaruh di mana, di location mana, storage-nya berapa banyak, networking-nya seperti apa, alamat IP-nya cukup, dan seterusnya cukup atau enggak. Nah, itu yang harus kita hadapi ketika kita fokus ke on-premise. Berbeda kalau misalnya kita di cloud, ya kita fokus ke hal yang biru ini aja ya, kita fokus ke aplikasi sampai OS-nya aja. OS-nya di sini apa? Misalnya ketika kita nanti ke create ECS-nya, ya kita tinggal pilih OS yang mau kita gunakan. OS-nya katakanlah saya mau menggunakan Ubuntu, saya mau menggunakan Windows Server, dan seterusnya. Jadi kita nggak usah mikirin nih prosesnya ini, virtualisasi sampai networking-nya. Ini semua sudah di-maintain oleh
Alibaba ya. Sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Kalau di Alibaba ada auto scale group seperti di AWS, masih ada ya. Untuk di Alibaba itu ada untuk auto scalingnya ya. Nah, kalau auto scaling kan rekan-rekan biasanya kan ada dua, apakah itu bisa vertical scaling ataupun horizontal scaling ya. Vertical scaling itu kita nambahin kapasitasnya ataupun horizontal scaling ya kita nambahin jumlah instance-nya ya. Terima kasih Mas Satrio atas pertanyaannya. Kalau di Alibaba ada SaaS juga nggak? Ada. Jadi di katakanlah SaaS-nya apa nih yang mau digunakan ya? Itu ada untuk SaaS-nya ya, untuk di Alibaba ya. Misalnya, oh saya mau menggunakan SaaS yang udah ada image-nya yang di ECS itu bisa kita gunakan juga ya. Ya, terima kasih Mas Antoni sama Mas bentar, Mas Satrio ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke. Nah, ini konsep virtualisasinya kita harus tentukan dulu data center, di servernya kita virtualisasi, baru plastik compute-nya ya. Jadi prosesnya ini itu ranahnya dari um, Alibaba ya. Nah, di ECS itu jalannya di Apsara Distribute System. Nah, ini dari high levelnya, di data center, Linux center, sampai yang kita bahas itu fokus ke ECS, RDS, OSS, lalu VPC, dan server load balancer. Ya. Di region, di Alibaba itu ada 29 region dan 88 zona ya. Nah, biasanya di zonanya itu disegregasi dengan networking yang berbeda. Katakanlah satu zona mati itu nggak ada pengaruh dengan zona yang lain ya. Di BGP, setahu saya itu saat beda gedung aja itu masih dalam beda zona ya. Berbeda kalau katakanlah di Alibaba itu bisa katakanlah jaraknya harus 100 kilometer untuk membedakan antara zona satu dengan zona yang lain. Oke, ini konsep dari zonanya. Nah, kenapa zona itu penting? Karena kita harus memastikan aplikasi kita memiliki high availability, tersediaan yang tinggi. Katakanlah suatu daerah, katakanlah Jabodetabek tiba-tiba mati ya taman listriknya, terjadi blackout. Nah, server yang lain mungkin akan ada di Karawang katakanlah. Nah, di situ masih bisa untuk diakses aplikasi kita ya. Jadi ada compliance-compliance tertentu yang harus dipenuhi ketika kita berbicara tentang konsep region dan konsep dari zona ya. Untuk apa? Di tujuan akhirnya yaitu adalah untuk high availability dan bisa standar Bung, lepas satu. Pas satu ya apanya? Lepas kabelnya. dari Oh, yang dia yang mana? oh, udah diganti kepalanya masih juga nggak nyala pikir aku. Agak nyambung. Yang mana nggak nyambung? Suaranya aman ya? Oke. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yaitu adalah ECS instant. ECS instant, oke, boleh silakan kalau kalau yang ini nggak ada, cuma saya Mas Burhanuddin ya. Jadi pertanyaannya adalah izin bertanya di luar materi, Pak, apakah setelah pelatihan ini nanti akan ada sertifikasi globalnya? Kalau sertifikasi setelah pelatihan ini nggak ada, cuma nanti setelah
training hari ini nanti saya akan kasih latihan soal untuk menghadapi pelatihan ACA, untuk menghadapi sertifikasi ACA Cloud Computing Associate. Nah, apabila nanti dirasa perlu, silahkan gunakan grup Telegram tersebut untuk diskusi terkait dengan sertifikasi tersebut ya. Mudah-mudahan menjawab Mas Burhan ini. Nah, BCS Instant itu Virtual Compute Service. Jadi ada empat hal yang bisa kita gunakan. Apakah Instant Type-nya maukah Stable, General, Memory Optimize, ataupun Compute Optimize ya. Di instan itu kita bisa gunakan, kita harus menentukan nih antara CPU yang kita gunakan beberapa, memorinya berapa, storage-nya berapa, dan networking kapasitasnya ya. Jadi setiap tipe-tipe ini ada perbandingan, katakanlah, oh 1:2, misalnya satu CPU 2 GB memori, ataupun 1:4, ataupun 2:8, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari instant type family. Ini dari instant family-nya. Tipe G berarti ini general, general purpose. 6 ini instant generasi yang ke-6. X large ini itu, ya saya lupa ini koreksi ya. Jadi ini kurang lebih itu 3 kali X large, yaitu 1:8 ya. Ataupun 64 GB memori ya. Jadi 18 atau berapa sebentar ya saya cek. Oke. Ya, jadi di XLR ini 1:4 ya. Jadi ini 4 CPU dan 16 GB memori ya. Jadi di sini 3 kali XLR berarti itu dari 12 CPU dan 48 GB memori ya, untuk instant memory cloud ya. Nah, ini instant family-nya. Jadi kalau misalnya saya mau menggunakan untuk basic instant family untuk small website, web dan application untuk bisa menggunakan yang ini ya. Ataupun nanti teman-teman akan belajar di OSS ya bisa di deploy juga di object storage-nya ya. Ataupun kalau misalnya di AWS ya ada AWS S3 dan seterusnya. Dan gunakan untuk microservices, untuk development dan test, untuk general purpose-nya, katakanlah distributed analytics, MMO, ataupun fokus ke big data, MapReduce, Hadoop, Spark, in-memory computing, MLlib, Elasticsearch, dan load analysis, ini udah ada masing-masingnya. Jadi, biasanya yang akan ditanyakan di soal Alibaba Cloud Associate di ACA Cloud Computing, itu hal-hal berikut ya, yang teman-teman akan eh, tanya-tanya. Perbedaannya, instant tab ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya saya untuk big data, saya menggunakan instant tab-nya apa? Katakanlah dua D2S dan seterusnya ataupun tipe-tipe yang lain katakanlah untuk OLTP untuk OLAP saya menggunakan apa dan seterusnya. Jadi kalau berbicara untuk solution arsitek ya kita harus tahu semua permasalahan di organisasinya itu apa dan kita harus kasih solusi katakanlah secara high level solusinya itu ada apa aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya saya butuh untuk server yang mau server fisik sendiri, katakanlah kita bisa menggunakan bare metal instant ya. Katakanlah kelebihannya apa ketika kita menggunakan virtual mesin ya. Katakanlah di ICS kita Elastic Resource, Quick Delivery, Automated Operational and Maintenance. Berbeda kalau misalnya kita di kelebihan ketika kita menggunakan physical machine ya kita uh, zero performance loss, zero functionality loss, serta ya isolasi segregasinya itu baik. Cuma yang nggak bisa kita hadapi ternyata ketika kita udah deploy di physical machine, ternyata minat dari aplikasi kita itu rendah. Jadi kita ada rugi dari operational expenditure dan seterusnya. Nah, ini perbedaan ketika kita menggunakan ICS bare metal ataupun traditional physical machine dan virtual machine-nya. Jadi untuk otomasi, katakanlah kita menggunakan IAC ataupun infrastruktur as a code, katakanlah kita mau menggunakan Ansible ataupun Terraform untuk ya cepat untuk IAC-nya, itu kita bisa delivery dalam hitungan menit di ICS bare metal, iya ya, dan virtual machine iya, tapi di tradisionalnya kenapa enggak ya, kita harus mengendaki dulu
proses pengajuannya, dan seterusnya. Nah, sampai bagian terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Ya, ini tipe-tipenya di CS Governmental Instance Specification-nya. Itu kita katakanlah mau untuk general purpose, desainnya apa, CPU-nya berapa, memorinya berapa, ya nanti teman-teman bisa tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari organisasinya. Ini ini enggak perlu. Nah, katakanlah kita mau fokus nih untuk Elastic Container Instance ya, ataupun container serverless di ICS itu juga bisa ya. Berbeda kalau di AWS ya, mungkin teman-teman yang udah familiar ya, biasanya ada apa, Rivergate ataupun IKS dan seterusnya ya. Jadi di Elastic Container Instance ini kompatibel dengan K8s ataupun Kubernetes. Ya, ya, itu salah satu fitur yang kita bisa gunakan untuk Elastic Container Service yang kita bisa gunakan serverless ya. Jadi kita nggak usah musingin infrastrukturnya berapa, kita tinggal pilih aja. Berbeda kalau misalnya kita mau install katakanlah eh, K8s ataupun Kubernetes di di ICS ya, kita harus pilih dulu kan server dari ICS-nya spesifikasinya berapa, katakanlah 18 GB memori. Di 18 GB memori kita harus install apa? Kubernetes-nya. Nah, kita harus mikirin lagi auto scaling dari ICS-nya dan seterusnya. Kalau di sini di serverless ya udah semua auto scaling itu kita tinggal head up di satu platform serverless tersebut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Masih bisa diikuti rekan-rekan ini? Oke, oke. Ini tipe-tipe pembayarannya itu ada banyak. Yang pertama, kita bisa pay as you go, bisa subscription, ini ataupun di pay as you go ya, ini seperti on demand ya. Kita bayar ya sesuai yang kita gunakan aja. Kalau di subscription ya kita bisa pilih subscriptionnya katakanlah mau setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ya wes ya cuma ada 1 tahun dan 3 tahun. Ataupun kita bisa pilih untuk bulanan. Itu rekan-rekan katakanlah kapan kita harus menggunakan PSUGO, Mas? Ada yang tahu kapan kita harus menggunakan PSUGO? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Belum tahu? Katakanlah di waktu yang kita nggak bisa prediksi nih. Katakanlah kita rilis aplikasi kita untuk aplikasi kita ke publik ya gitu. Ternyata sepi. Ya udah mau nggak mau kita harus matikan aplikasi kita. Gagal produk kita di rilis. Nah, di subscription, oh katakanlah aplikasi kita ini adalah untuk karyawan yang jumlahnya 50, minimal 50, maksimal 100, yang sudah pasti dalam 3 tahun ke depan. Nah, pasti 3 tahun ke depan. Kita bisa menggunakan mana ya? Kita bisa menggunakan untuk subscription ya. Katakanlah kita mau bulanan ya, kita bisa diskon aku 85% untuk subscription ya. Jadi kita bisa bayar lebih besar di muka ya. Gitu. Itu perbedaannya. Sampai sini silahkan ada pertanyaan dulu. Jadi saya review ya. Jadi sebelumnya kita bisa tahu tipe-tipe instannya, ada yang perbandingannya 1 banding 4 dan seterusnya. Eh, kita bisa menentukan instan mana yang kita gunakan untuk workload apa, billing metodenya seperti apa, apakah kita mau
pay as you go ataukah untuk subscription, bisa bulanan, bisa tahunan, itu tentukan dan kapan kita bisa menentukan bahwa kita mau bayar pay as you go ataukah kita mau bayar secara subscription-nya. Itu yang review dua modul awal. Sampai ini silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, cara mengakses modulnya, silahkan login ke Alibaba Cloud-nya. Nanti di pojok kanan atas itu ada sertifikasi. Silahkan diakses dulu. Ataupun langsung ke, udah diakses sampai ke situ belum? Saya juga login dulu ya. Bentar. Di pojok kanan atas kan di situ ada certification ya. Di bawahnya ada kursus yang diambil ya. Nah, di situ ya. Itu semua materi ada di situ, nanti yang akan ditambahkan oleh pihak kami jawabannya. Ketemu? Mas? Oke, bentar ya. Oke. Di sini ya, linknya ya. Bisa tahu. Oke, ketemu ya itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di CS, untuk, oke, ketemu ya. Modul-modulnya yang belum muncul nanti boleh di Telegram ya. Sebentar ya, saya enable dulu untuk di Telegramnya. Oke, nanti yang belum silahkan sampaikan di Telegram. Sudah saya buka, dicoba lagi aja, Mas. Mas Dias, Mas Burhan. Jadi diingatkan lagi aja untuk pihak kalinya untuk di-enable materinya. Kalau enggak, mungkin salah dalam mengisi tipe ya, tipe apa? Tipe akunnya. Tipe akunnya pelajar bukan ya? Oke. Nanti kalau bukan, kita kirim untuk create akun barunya. Oke. Nah, DCS itu untuk storage-nya kita punya buat tiga tipe. Yang pertama itu adalah dari Ultradisk, standar SSD, dan MFS SSD ya. Di Ultradisk itu biasanya digunakan untuk high cost performance, di SSD ini untuk high performance disk, dan ini ESD ya dari peningkatan dari standar SSD sebelumnya ya. Jadi di ECS sistem itu ya mencoba ya untuk tiga redundant copy dipisahkan di storage yang berbeda ya untuk memastikan apa secara high availability dari data kita ya. Oke, silakan disampaikan di Telegram ya. Nah, di CS itu ketika kita create CS itu kita bisa bisa gunakan untuk mounting datanya katakanlah kita mau file storage yang sharing dengan instance yang lain itu bisa mas itu bisa ya. Cuma ini nggak bisa untuk cross zone ya ataupun cross region untuk mounting datanya. Jadi tetap berada di region tersebut ya. Tipe pembayarannya itu seperti apa? Masih sama? Belum bisa kirim pesan? Oke, bisa ya? Oke.
Oke. Ini beberapa tipe perbedaannya antara ultradisk, antara standar SSD dan enhanced SSD-nya. Jadi kita bisa menentukan katakanlah untuk ultradisk sendiri ini digunakan untuk apa? Katakanlah digunakan untuk proses development aplikasi kita. Kalau misalnya di standar SSD kita bisa gunakan untuk katakanlah untuk server. Oh, bentar. Saya mau menginstal database di ECS. Itu pakainya yang mana tipenya? Kita menggunakan ya, standar SSD ya, database. Kalau kita nggak menggunakan RDS ya. Nah, ini untuk development ya. Nah, kalau di Enhanced SSD katakanlah kita fokus untuk katakanlah untuk Elasticsearch ataupun NoSQL dan seterusnya. Itu sedikit perbedaannya dengan eh, perbedaan yang masing-masing, misalnya IOP-nya, throughput-nya, capacity dari single disk-nya dan seterusnya. Oke, nanti akan dibuka ya, Mas Antoni ya, oleh Alibaba. Tetap ingatkan kami juga untuk selalu koordinasi. Harusnya ada di situ untuk materinya ini. Cuma nggak bisa di-download ya materinya ya. Jadi materi di situ nggak bisa di-download, cuma bisa teman-teman akses untuk eh, pembelajaran. Oke, di ICS storage-nya ataupun snapshot-nya kita bisa gunakan beberapa skenario untuk melakukan backup-nya. Berbeda kalau katakanlah kita menggunakan on-premise ya kita harus mikirin backup-nya seperti apa. Katakanlah 1 jam sekali, RTO-nya berapa lama, RPO-nya berapa lama ketika ada suatu isu katakanlah. Nah, di sini kita bisa tentukan nih apakah sistem backupnya mau manual ataupun rutin backup dari uh, PCS kita ya, ataupun auto snapshot. Nah, di snapshot juga ada beberapa fitur untuk incremental snapshotnya. Jadi perubahannya aja yang nantinya akan di-update ketika mengambil snapshotnya ini. Oke, itu ada info dari Mbak Vanes untuk menghadapi sesi ujiannya ya. Nah, nanti tapi ada tambahan juga dari saya ya untuk latihan soalnya ya. Saya berharap teman-teman nanti lolos semua untuk sertifikasinya. Nah, gimana caranya kita menggunakan image kita? Nah, katakanlah ICS kita udah buat nih, saya mau menggunakan image ini untuk create instant lain itu bisa nggak Mas ya? Bisa. Ataupun kita menggunakan public image yang ada. Katakanlah, oh saya mau menggunakan public image WordPress, bisa nggak Mas? Ada ya. Di marketplace ada nggak untuk image yang lain, katakanlah PHP dan seterusnya, Java, ataupun kita custom image sendiri dari ICS kita. Jadi ICS kita save jadi image, kita pakai lagi untuk di instance yang lain ataupun sharing image ya. Itu tipe-tipe dari storage dari image-nya. Ini prosesnya. Jadi kita nggak setup dari awal, kita menggunakan aja dari image yang sebelumnya sudah tersedia ya. Nah itu di storage tadi ada 3 tipe. 3 tipenya apa aja? Ada yang masih ingat? Ultra SSD, Enhanced SSD dan seterusnya ya. Di Ultra SSD untuk development katakanlah. Di Enhanced SSD untuk katakanlah di Elasticsearch dan seterusnya. Storage-nya kita bisa gunakan mekanisme backup-nya seperti apa. Katakanlah mau otomatis backup, manual backup. Nah, itu di storage-nya. Tipe-tipenya ketika kita simpan ICS kita, lalu kita save menjadi image, kita mau gunakan untuk ICS yang lain itu bisa, ataukah lewat public image, ataupun marketplace, ataupun kita share image-nya. Itu rangkuman dari modul sebelumnya di ICS storage. Ya. Sampai sini, silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, oke, berarti teman-teman akan ada kesempatan untuk ACA Cloud Computing ya, yang tadi menanyakan ya. Oke, semangat teman-teman untuk mengambil sertifikasi ACA Cloud Computingnya. Nanti silakan ya untuk diskusi di grup. Mas, kalau soal ini jawabannya apa? Kebetulan saya juga udah certified untuk level ACP dan di AWS itu di Solution Architect Associate untuk di AWS sama di ISO ya untuk di compliant di lead auditor ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjut ke modul berikutnya yaitu ICS networking. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut di networking. Jadi di networking sendiri, di CS itu kita bisa menggunakan ataupun di cloud lain ya sama ini terminologinya ada yang namanya virtual private cloud ya. Di virtual private cloud itu kita bisa melakukan segregasi katakanlah kita bisa melakukan untuk routing table-nya, subnet public atau subnet private, internet gateway ataupun VPC pairing-nya biar bisa berkomunikasi antar VPC-nya, Elastic IP, Security Group. Jadi di level ECS itu kita ya ibaratnya eh, pertahanannya itu mendalam ya. Link materinya nanti akan di ada di Alibaba akunnya masing-masing. Untuk linknya ada di sini ya. Cuma nanti cek secara berkala aja untuk materinya sudah ada atau belum. Ataupun kita bisa bawa IP sendiri, kita di Alibaba dan seterusnya. Jadi di security groupnya ada yang kita set up di level instant, ada yang kita set up di level network ya. Dan ya perbedaannya apa? Itu skala materi ini kita belajar perbedaannya antara stateless ataupun stateful, pertahanan yang berlapisnya itu seperti apa untuk ya menghadapi real attack scenario. Nah, di security group ini firewall yang berada di level instannya, ini security group biasanya itu stateful, dia secara ya, eksplisit ya, allow ataupun deny dari traffic kita. Actionnya itu sama, dia kita bisa block ataupun allow dari trafficnya. Misalnya kita mau akses database yang kita deploy di PCS kita. Katakanlah, oh kenapa nggak bisa diakses? Ternyata firewallnya belum kita buka, belum kita explicit allow dari inbound trafficnya. Jadi ada dua, inbound ataupun outbound traffic di level firewallnya ya. Nah, protokolnya yang disupport itu ada apa aja? Ada dari TCP, UDP, HTTP, dan sebagainya. Nah, misalnya contohnya untuk dari security groupnya, misalnya kita coba apa aksesnya. Nah, di sini katakanlah kita mau coba SSH. Kita eh, cek di security groupnya. Oh, kalau belum ada explicit allow, ya dia akan ditolak ya. Akses masuknya akan ditolak. Kalau udah ada explicit allow, dia akan bisa masuk ke instance kita ya. Nah, itu dari security group ya. Nah, ini komunikasi antar VPC ya kita bisa assign public IP-nya ataupun kita bawa bring your own IP sendiri ataupun kita configure NAT gateway. Biasanya kesalahan-kesalahan konfigurasi yang akan dihadapi oleh siswa katakanlah, oh saya inputin ternyata security groupnya salah nih. Ya, ataupun belum kita setting, ataupun kita typo, oh, VPC-nya ternyata bukan VPC tertentu ya. Nah, itu kita bisa Elastic IP, ya IP public IP-nya sama terus, NAT gateway ataupun server load balancer untuk distribusi traffic yang ada dari internet ya. Oke, ini untuk Elastic IP-nya, ini
Nah, di Elastic IP ini public IP address yang bisa kita gunakan. Katakanlah kita mau bawa bring your own IP di Alibaba juga bisa, ataukah ini harganya ada harganya ya ketika kita menggunakan Elastic IP ya. Di IP-nya nggak ganti ketika kita restart instance kita ya, ataupun kita bisa adjust bandwidth yang kita gunakan. Itu perbedaan antara IP dan standar public. Nah, oke. Nah, ini misalnya bisa nggak Mas katakanlah ketika kita create instant kita itu kita ada tambahan setting katakanlah. Oh, di awal saya mau ngejalanin script untuk download image katakanlah ataupun kita mau ngejalanin script untuk security hardening itu bisa ya. Untuk nah itu settingnya di mana? Ini di user data dari setiap ketika kita create ECS ya. Nah, kalau ECS-nya kita save ke image yang sama, image yang kita gunakan itu tetap dia akan ngejalanin script untuk ngedownload script awalnya. Nah, itu eh, yang kita pelajari di modul ECS ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan semua sebelum kita lanjut ke modul PPC. Oke, kalau nggak ada, setiap modul kita break dulu, kurang lebih selama 10 menit. Nanti kita mulai lagi di 10 10 ya, 10.07 ya.